wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di my channel yang berisi tentang berbagai pembelajaran kuliner bersama Bu Vivin. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, pastikan ya kalian sudah like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa komen yang positif ya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hidangan nasi dan mie. Oke, di depan sudah ada salah satu contoh hidangan nasi, yaitu sego wiwit. Sego wiwit merupakan salah satu contoh hidangan dari Jawa Tengah. Oke, isi dari sego wiwit adalah nasi liwet, ayam kampung, terancam, potongan telur, bubuk kedelai, ikan asin, dan dilengkapi dengan sambal. Oke, hidangan ini bisa dijadikan sebagai hidangan sepinggan. Untuk materinya akan kita jelaskan setelah ini. Simak yuk. Nah, baru saja kalian sudah menyaksikan cuplikan video contoh hidangan nasi. Nah, kali ini kita tentunya tidak jauh-jauh dari video tersebut. Ya, kita akan membahas tentang pengolahan hidangan nasi dan mie. Tapi di bagian ini Ibu akan menjelaskan tentang pengolahan hidangan nasi. Untuk hidangan mie, Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk itu kita akan mulai ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran ini siswa-siswi diharapkan untuk yang pertama adalah menjelaskan pengertian hidangan nasi. Yang kedua, menjabarkan jenis-jenis nasi. Dan yang ketiga, mengklasifikasi metode dan peralatan pengolahan nasi. Dan yang keempat adalah menganalisis hidangan nasi dari berbagai daerah. Untuk itu, kita lanjut saja yuk ke materi berikutnya. Nah, pada pengolahan hidangan nasi, sebelum kita masuk ke definisi hidangan nasi, pastilah kita harus tahu nasi itu awalnya terbuat dari apa. Nah, kalian sudah tahu bukan bahwa nasi itu terbuat dari beras. Nah, beras itu apa? Kita akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari beras. Beras adalah jenis serealia yang merupakan salah satu bahan pokok untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi, beras adalah salah satu bahan pokok atau bahan pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, apalagi di negara Indonesia ini. Nah, itu tadi adalah pengertian dari beras. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis beras. Jenis-jenis beras itu terdapat ada 5. Yang pertama adalah yang biasa kita makan sehari-hari, yaitu beras putih. Dan yang kedua adalah beras merah. Dan yang ketiga beras hitam. Yang keempat adalah beras ketan putih. Dan yang kelima adalah beras ketan hitam. Nah, di dalam jenis-jenis beras tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, jenis beras putih itu juga ada beberapa macam. Ada 2 kualifikasi. Yang pertama itu beras yang pulen. Jadi kalau kita sering menjumpai ada yang berasnya pulen, ada yang berasnya memang keras atau mekar. Nah, pada beras pulen itu seringnya kita jumpai di beras Pandanwangi, beras Rojo Lele, beras Medan, dan beras Cianjur. Dan yang beras keras atau yang mekar itu sering kita temui di beras Saigon, beras IR, beras Siam, dan beras Cisadane. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang keadaan beras baru.
Keadaan beras baru memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki aroma yang lebih segar dan harum. Yang kedua, tidak dapat menyerap air lebih banyak pada saat memasak. Dan yang ketiga, tidak berulat, tidak berkutu, dan tidak terdapat banyak kotoran. Dan yang keempat, butirannya utuh dan tidak hancur. Nah, seperti ini adalah ciri-ciri dari beras baru. Nah, itu tadi ciri-ciri keadaan beras baru. Kita lanjut ke keadaan beras lama. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki aroma kurang sedap. Dan yang kedua, lebih banyak dan mudah menyerap air pada saat memasak. Dan yang ketiga, berulat, berkutu, dan terdapat banyak kotoran. Dan yang keempat atau yang terakhir, terdapat butiran tidak utuh dan hancur. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana keadaan beras baru dan bagaimana keadaan beras lama. Jadi mulai dari sekarang harus hati-hati ya. Ya, kita harus memiliki kriteria untuk memilih beras yang baik. Cara memilih beras yang baik ada 5. Yang pertama, usahakan pilihlah butirannya yang utuh. Dan yang kedua adalah tidak berulat, tidak berkutu, dan tidak terdapat kotoran lainnya. Dan yang ketiga, aroma beras segar dan tidak apek. Dan yang keempat, warnanya jernih dan tidak buram. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bila dimasak tidak dapat menyerap air berlebihan. Oke, itu tadi cara memilih beras yang baik. Silahkan diingat ya. Nah, setelah kalian sudah memahami tentang pengertian beras dan bagaimana jenis-jenis beras dan keadaan beras yang baru dan lama, kita lanjut ke hidangan nasi. Apa itu hidangan nasi? Hidangan nasi adalah segala sesuatu yang dihidangkan yang terbuat dari beras yang sudah dimasak baik dengan cara dikukus maupun ditanak dan siap untuk disantap. Itulah pengertian dari hidangan nasi. Lanjut ke metode pengolahan nasi. Di dalam metode pengolahan nasi terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu merebus. Di dalam metode merebus ada 2 teknik. Yang pertama adalah dengan banyak air yang biasa digunakan untuk membuat bubur, nasi lembik, dan nasi liwet. Dan yang kedua dengan sedikit air. Air yang biasanya digunakan adalah air dingin ataupun air panas. Metode yang kedua adalah mengukus. Di dalam metode mengukus terdapat 3 teknik. Yang pertama adalah disiram. Disiram di sini maksudnya adalah beras yang sudah dicuci bersih kemudian disiram dengan air panas, dibiarkan sejenak kemudian dikukus hingga matang. Yang kedua adalah dikaru. Dikaru merupakan teknik olah pada zaman dahulu kala. Dikaru di sini maksudnya adalah beras yang sudah dicuci bersih kemudian dimasak dengan air yang lebih banyak, kemudian dimasak hingga setengah matang. Setelah setengah matang, air sisanya kemudian dibuang dan berasnya lalu dikukus. Teknik yang ketiga adalah diliwet setengah matang.
Diliwet setengah matang sama seperti di karu, hanya saja perbedaannya pada air yang tidak terlalu banyak. Metode yang ketiga adalah mengetim. Mengetim di sini maksudnya adalah mengolah nasi dengan cara atau dengan peralatan panci tim. Peralatan pengolahan nasi. Di peralatan pengolahan nasi di sini akan ditampilkan peralatan dari zaman dahulu hingga zaman modern. Yang pertama adalah dandang dan kukusan. Dandang dan kukusan seringkali pada zaman dahulu sering digunakan untuk mengolah nasi. Dan yang kedua ada langseng atau sublukan. Yang ketiga, risopan atau panci pengukus. Yang keempat, ada kastrol atau ketel. Yang kelima, kalian bisa lihat sendiri yang sering kita jumpai dan sering kita gunakan untuk mengolah nasi adalah rice cooker. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah panci tim. Macam-macam hidangan nasi. Hidangan nasi sangatlah bervariasi dan sangatlah banyak di negara ini. Dan saking banyaknya kita perlu mengkualifikasikan dari macam-macam hidangan nasi. Dari macam-macam hidangan nasi ini nantinya bisa dikualifikasikan lagi ke dalam hidangan nasi dari berbagai daerah. Oke, kita sebutkan dulu macam-macam hidangan nasinya ya. Yang pertama ada bubur. Yang kedua nasi kukus. Yang ketiga nasi tim. Yang berikutnya adalah nasi liwet, nasi berbumbu, nasi berbungkus daun, dan nasi dalam bambu. Nah, berikut adalah contoh dari bubur. Bubur biasanya kita jumpai di berbagai daerah. Yang pertama adalah bubur biasa atau sering disebut dengan bubur santan. Yang kedua ada bubur ayam. Dan yang ketiga ada bubur Manado. Mungkin ada bubur-bubur lainnya ya. Kemudian lanjut ke contoh-contoh nasi berbumbu. Nasi berbumbu di sini maksudnya adalah nasi yang sudah diolah sedemikian rupa dengan berbagai macam bumbu-bumbu. Contohnya adalah yang pertama nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, dan nasi kebuli. Mungkin masih banyak nasi berbumbu yang lainnya, tapi ibu hanya contohkan pengolahan hidangan nasi ini ya. Nasi berbungkus daun. Nasi berbungkus daun di sini ada dua kualifikasi. Yang pertama adalah dari beras mentah dan yang kedua adalah dari beras aron. Yang dari beras mentah contohnya ketupat, lontong, lontong sumpil. Dan selanjutnya yang dari beras aron. Dari beras aron di sini maksudnya adalah beras yang sudah dimasak ya. Contohnya adalah buras, nasi bungkus, pesor, arem-arem, bakcang, dan pengkang. Dan masih banyak lain contoh-contohnya. Dan ini merupakan contoh-contoh hidangan nasi berbungkus daun. Ada lontong sumpil, buras, pesor, arem-arem, bakcang, dan pengkang. Oke, lanjut ke nasi dalam bambu. Nasi dalam bambu di sini maksudnya adalah nasi yang diolah di dalam bambu atau dimasaknya di dalam bambu ya. Contohnya adalah yang pertama lemang.
Dan yang kedua ada nasi jaha. Nah, setelah kalian mengenal hidangan-hidangan nasi, kalian bisa fokuskan ke hidangan nasi dari berbagai daerah. Nah, salah satu contohnya yang sudah Ibu sajikan di depan tadi adalah sego wiwit atau nasi wiwit. Apa sih itu nasi wiwit atau sego wiwit? Sego wiwit atau nasi wiwit merupakan suatu tradisi selamatan atau sedekah bumi yang dilakukan oleh para petani di daerah Klaten, Jawa Tengah untuk menyambut hasil panen padi. Tetapi semakin berkembangnya zaman dan untuk selalu menjaga kuliner tradisional, sego wiwit atau nasi wiwit sekarang sudah mulai berkembang, yaitu sego wiwit atau nasi wiwit sudah mulai dijual di berbagai macam restoran atau warung makan. Nah, mungkin kalian akan menemukan sego wiwit atau nasi wiwit ini di berbagai rumah makan atau restoran-restoran di Jawa Tengah. Nah, untuk contoh-contoh lainnya nanti bisa komen di bawah dan kalian bisa searching-searching untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, itu tadi pemaparan dari pembelajaran pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Tentunya kalian sudah paham bukan? Jika belum paham, kalian komen di bawah ya. Ibu tunggu dan semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton.